Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Aspendi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 18721500040. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran IPS. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Yang pertama, prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Menganut konstruktivisme kognitif perdagangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktur mental atau skema-skema interpretasi yang terdapat dalam pikiran atau kognisi manusia. Konstruktivitas sosial lebih memandang faktor interaksi dengan lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak berpengaruh pada konstruksi pengetahuan individu. Dalam perseptif konstruktivisme kognitif, pembelajaran pendidikan IPS sebagai suatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan sosial seyogianya dikondisikan agar mampu memfasilitasi siswa melakukan interaksi diri dengan berbagai lingkungan sosial yang lebih luas. Pembelajaran IPS harus menekankan pada pengembangan berpikir. Terjadinya ledakan pengetahuan menuntut perubahan pola pikir mengajar yang hanya sekedar mengingat fakta yang biasa dilakukan melalui metode kuliah dan latihan dalam pola pembelajaran tradisional menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Dalam pembelajaran IPS, banyak sekali model yang dapat mengembangkan proses berpikir siswa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, model reflective inquiry. Inti dari perorganisasian yang terpusat pada berpikir reaktif ialah mengembangkan kemampuan mengambil keputusan atau decision making skill. Yang kedua, model berpikir induktif thinking. Telah diakui bahwa kemampuan untuk membentuk konsep merupakan salah satu keterampilan dasar berpikir. Model berpikir induktif dirancang dan dikembangkan oleh Hilda Taba pada tahun 1966 dengan tujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep, dan menjajangi berbagai cara dapat menjadikan para pelajar lebih terampil dalam menyikap dan mengorganisasikan informasi, dan dalam melakukan pengetesan hipotesis yang melukiskan hubungan antar berbagai data. Sumber-sumber pembelajaran IPS. Sumber-sumber pembelajaran IPS yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah pada dasarnya merupakan sumber utama pembelajaran IPS yang dijadikan sebagai acuan pengembangan materi oleh guru dalam mengajarkan IPS, atau bisa juga berupa segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar lingkungan sekolah, seperti yang pertama perpustakaan, yang kedua lingkungan tata ruang sekolah, yang ketiga pasar, yang keempat lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, yang kelima atraksi atau pertunjukan budaya rutin yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, yang keenam peninggalan atau monumen sejarah yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, dan sebagai lainnya. Untuk lebih meningkatkan kadar inovasi dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran IPS, digunakan berbagai pendekatan pengorganisasian materi pembelajaran. Dapat digunakan pendekatan lingkungan yang semakin meluas. Pendekatan pemecahan masalah-masalah siswa akan diajak secara langsung mengenal dunia nyata, apa yang ada dalam hidup dan lingkungan masyarakat terjauh. Selain itu,
Siswa juga diajak untuk terampil dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupannya, yaitu melalui upaya terjun langsung di masyarakat. Kalau hal ini dapat terlaksana dengan efektif, maka proses pembelajaran IPS di sekolah menjadi jauh lebih menarik karena siswa tidak hanya diajak untuk belajar secara abstrak dan verbislastik saja, tapi akan siswa terjun secara langsung dalam kehidupan di masyarakat. Prinsip perorganisasian pembelajaran IPS yang berpotensi pada disiplin ilmu. Pendekatan monodisiplin atau sering disebut juga sebagai pendekatan struktural, yaitu suatu bentuk atau model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja, tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu yang lain. Jadi, pengembangan materi berdasarkan ciri dan karakteristik dari bidang studi yang bersangkutan. Pendekatan interdisipliner disebut juga pendekatan terpadu atau interaktek, atau istilah yang digunakan Wesley dan Watsky adalah korelation untuk pendekatan antar ilmu, sedangkan integration untuk pendekatan terpadu. Dalam pendekatan antar ilmu dikenal adanya ini, atau bisa disebut juga code, untuk pengembangan yang berdasarkan pada pendekatan terpadu, yang merupakan tipe ideal konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial atau bidang studi telah terpadu sebagai suatu kesatuan sehingga bahannya diintegrasikan menurut kepentingan dan tidak lagi menurut urutan konsep masing-masing ilmu atau bidang studi. Prinsip belajar sosial atau bisa disebut juga dengan social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap tata nilai masyarakat sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disindang oleh masing-masing warga, disebut dengan konformitas. Yang kedua, keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi, makalah tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformitas. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi merupakan rangkaian atau bisa disebut juga dengan kontimun yang silih berganti dan merupakan wujud dari proses penyesuaian hidup masyarakat itu sendiri, berlangsung sejak dari lingkungan kehidupan keluarga, kelembagaan, komunitas, masyarakat hingga lingkungan bangsa. Proses tersebut dikenal sebagai sosialisasi atau inkulturasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran IPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.